quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hadir silakan on cam. Tema kita kali ini insya Allah peran dan fungsi masjid dalam kehidupan. Peran dan fungsi masjid dalam kehidupan. Kita akan membahas apa yang tidak biasa dibahas. Saya menunggu yang lain on cam agar bisa sama-sama mengikuti. Ada 3 kelas ya. 2 prodi, 3 kelas. Matematika sudah hadir? Baik, ada 2 fungsi utama masjid yang akan kita bahas tanpa menafikan beragam macam fungsi yang lainnya ya. Yang pertama, peran dan fungsi masjid itu refresh jiwa dan raga. Refresh jiwa dan raga, penyegar jiwa dan raga. Kok bisa? Ada sebuah penelitian, Profesor Masaru Emoto dari Jepang itu meneliti kualitas air hujan yang turun di tempat area peribadatan, ternyata lebih baik kualitasnya dibanding air hujan yang turun di selain itu. Apalagi di tempat-tempat maksiat, di tempat pembuangan sampah itu tercemar sudah. Maksudnya kualitasnya tidak lagi sebaik seperti air hujan yang turun di area tempat peribadatan tadi. Beliau juga meneliti kenapa air Zam-Zam itu menjadi air yang tidak tertandingi ya, air yang paling bagus di dunia. Ternyata air Zam-Zam itu muncul di dekat masjid sebagai tempat ibadah tertua di dunia. Sebagaimana firman Allah, Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata, tempat ibadah pertama kali di muka bumi yang dibangun, diletakkan untuk manusia, lalladzi bi Bakkah, yang ada di Mekah, Ka'bah itu. Ternyata itu yang membuat air Zam-Zam itu sebegitu berkualitasnya, tidak tertandingi oleh air-air yang lain ya. Karena pengaruh energi positif yang dipancarkan oleh Masjidil Haram, Ka'bah itu, oleh karena perbuatan manusia di situ yaitu ibadah kepada Allah, sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan apa yang ada di sekelilingnya. Ada juga penelitian mandiri, penelitian individu yang dilakukan oleh teman saya sendiri, meneliti air sumur yang ada di makam para wali, di masjid-masjid para wali itu. Ternyata kualitasnya lebih baik daripada air kemasan, apalagi air PDAM, ya. PDAM Surabaya. Jauh ya. Walaupun kelihatannya jorok, kelihatannya tidak steril, kelihatannya dianggap khurafat ataupun musyrik dan sebagainya, tapi secara saintifik kandungannya lebih baik daripada air-air yang saya sebutkan tadi. Nah, ini bukti peran dan fungsi masjid ya dalam merefresh, membuat segar jiwa dan raga. Air saja bisa menjadi murni dan segar ya. Manusia yang komposisinya 70% air atau zat cair ya, selain tulang dan rambut, tentu akan juga terpengaruh oleh fenomena itu. Maka dalam rukun Islam, ziarah ke masjid menjadi rukun yang kelima yang wajib bagi yang mampu, yaitu haji. Haji itu wisata napak tilas sejarah ke masjid.
Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Agar supaya umat Islam itu terrefresh, tersegarkan jiwa dan raganya, terpapar oleh energi positif masjid, sehingga energi positif dalam jiwa raga umat Islam itu menjadi dominan. Konsekuensinya akan mudah melakukan kebajikan-kebajikan. Jadi di tubuh manusia itu ibaratkan ilustrasinya ada dua energi ya, positif dan negatif. Kalau terjadi dominasi salah satunya, maka akan mendorong konsekuensi karakter dan perbuatan ya. Contoh, orang kalau terdominasi pada tubuhnya, pada jiwa dan raganya energi negatif, maka dia akan termotivasi untuk melakukan kemaksiatan, keburukan, kejahatan, dan akan lebih mudah melakukan itu dibanding ketaatan ya. Itu akibat dominasi energi negatif pada dirinya. Kenapa ya? Karena pergaulan lingkungan yang memang memancarkan energi negatif itu yang akhirnya memenuhi energi tubuhnya. Bahasa pendidikannya kan milieu ya, atau lingkungan dan pergaulan. Bahasa tombo artinya wong kang soleh kumpulono. Di masjid itu pasti orang-orang yang ingin sholat, orang-orang yang ingin ibadah, orang-orang yang ingin kebaikan. Secara umum kan begitu, maka otomatis masuk dalam teori wong kang soleh kumpulono sebagai tombo hati, obat hati itu ya bergaul, berkomunikasi, menjalin komunitas dan domisili ya, menentukan domisili di lingkungan yang baik, itu masjid. Itu tentu akan menjadi obat hati, akan menjadi refresh, penyegar hati, karena memberikan energi positif yang dominan kepada hati, jiwa, dan raga. Nah, itu kenapa saya katakan bahwa salah satu peran dan fungsi masjid itu refresh, penyegar jiwa dan raga. Secara saintifik terbukti. Kemudian hal lain yang mungkin sangat jarang dibahas ya terkait dengan teritorial masjid. Ternyata ada sebuah riwayat yang tidak populer, yang tidak umum disebarluaskan, disampaikan dalam pengajian-pengajian, bahwa tempat di mana masjid berada saat ini, bahkan yang akan datang, yang akan dibangun masjid, lokasi di mana yang akan dibangun masjid atau musola, itu adalah bekas tetesan air mandi jasad Rasulullah ketika beliau dimandikan setelah wafat, yang menguap menjadi uap air, embun, kemudian atau hujan. Jadi ada 3 orang sahabat yang memandikan Rasulullah, itu dari keluarganya, Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, dan Fadl. Menyaksikan peristiwa itu ya. Air yang digunakan untuk mengguyur jasad Rasulullah tidak jatuh ke tanah, tapi menguap. Ya, karena jasad Rasulullah tidak berisi dosa, tidak terkontaminasi oleh virus-virus dosa maupun virus-virus celah penyakit fisik ya, sehingga tidak terjadi hal yang sama pada umumnya bagi manusia yang lainnya ya, masih mengandung unsur dosa. Maka itulah yang terjadi pada air untuk memandikan jasad Rasulullah. Jadi riwayat itu didapatkan dari Syekh Mutawalli Sa'rawi, seorang waliullah, ulama Mesir. Baik, maka barang siapa yang ke masjid, sholat, itikaf, ataupun ya sekedar istirahat ya, akan terpapar oleh energi negatif, energi positif masjid, dan sekaligus mendapatkan pancaran-pancaran DNA Rasulullah SAW. Barang siapa yang rindu Rasulullah, barang siapa ingin mendapatkan jejak napak tilas kenabian, datanglah ke masjid. Bagi yang mampu silakan ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Jejaknya lebih jelas lagi di situ. Banyak nabi-nabi yang menjejakkan atau meletakkan DNA-nya ke sana. Semua nabi dan rasul pasti haji ke Mekah ataupun Baitul Maqdis ya. Semuanya ke sana. Maka jejak-jejak kenabian banyak di sana. Aura-aura positif terkumpul di sana.
Bagi yang mampu, monggo silakan ke sana. Bagi yang nggak mampu, cukup ke masjid di sekitar kampungnya atau di wilayahnya di mana berada. Kalau bisa cari masjid yang tertua di kampungnya, atau masjid ya di makam-makam para wali itu ya, itu masjid tua itu jelas. Silakan Anda sholat di sana sekedarnya, ataupun sholat tahiyatul masjid, ataupun itikaf menunggu sholat maghrib ke isya atau zuhur ke asar dan sebagainya, monggo. Itu sama dengan kita mencas. Semakin lama kita mencas, semakin full energi kita, semakin kuat. Kalau kita hanya mampir ke toilet ya sama seperti kita hanya ngecas HP cuma 1 detik ya. Ada aliran listrik masuk tapi ya cepat padam. Itu ilustrasinya ya. Ilustrasinya secara saintifik itu begitu. Kalau Anda di kampus ya kalau bisa ngerjakan tugas-tugas yang bisa dikerjakan dengan santai di masjid aja, di selami masjid itu. Kalau mau ngobrol nyantai nggak apa-apa di masjid sambil ngemil apa, itu lebih baik daripada di kantin ya. Nggak ada energi-energi positif di sana, energi negatif toh. Nah, kalau ke mall ya usahakan ya waktu sholat mampir di masjid di mall, refreshingkan diri, imbangkan energi aura positif Anda dengan aura negatif yang banyak terakumulasi di sana. Sekarang sudah tidak lagi sulit mencari masjid. Dalam perjalanan mampir ke SPBU, ada musola, nggak apa-apa. Refreshkan diri Anda di sana. Ya, itu fungsi yang pertama, yaitu apa? Refresh jiwa dan raga. Fungsi yang kedua, yang utama, yang kedua adalah pemersatu umat. Ya, masjid itu berfungsi mempersatukan umat, bukan memecah belah umat. Dulu pada zaman Nabi tidak ada masjid lain di Madinah itu kecuali Masjid Nabawi itu. Boleh bangun masjid tapi di luar kota Madinah karena jauh ya untuk menuju ke Masjid Nabawi, seperti Masjid Kuba itu di luar kota Madinah dan masjid-masjid yang lain. Dulu di kampung-kampung kita juga terkenal tradisi Jumatan itu hanya di masjid utama jamek kampung ya, masjid jamek di kampung itu. Musola-musola silakan didirikan tapi nggak boleh buat Jumatan. Itu semata untuk semangat persatuan. Setiap Jumat lah minimal orang kampung semua kumpul di satu masjid, saling bertemu sapa untuk mendapat pengarahan materi yang sama dan akhirnya bisa bercengkerama, memecahkan masalah yang ada di kampung itu. Nah, itu dulu semangatnya begitu. Nah, sekarang sudah satu RT aja sudah banyak masjid. Sudah ada masjid, masih aja bangun masjid lagi karena beda ormasnya, beda kelompok partainya atau golongannya, alirannya. Bahkan ada yang ekstrim ya, bangun masjid untuk golongannya sendiri, nggak boleh orang lain di luar kelompoknya, golongannya, ormasnya atau alirannya yang memasuki masjidnya. Diarahkan masjid yang lain. Kalaupun ada yang nyelonong terpaksa dicuci, dipel. Itu bukan masjid pemersatu umat, itu namanya masjid pemecah belah umat. Berbeda dari tujuan utama masjid itu. Annal masajid lillah. Masjid itu hanya milik Allah. Maksudnya semua hamba Allah ngakui Islam baik berdosa maupun yang tidak berhak untuk masuk masjid. Justru yang berdosa itu layak harus masuk masjid. Kalau dianggap kelompok lain itu penuh dengan dosa, najis, ya harusnya dibawa ke masjid untuk disucikan. Untuk dimohonkan ampun dengan etika bertobat, sholat. Bukan malah dilarang. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Jangan kamu usir orang-orang yang ke masjid tujuannya untuk berdoa kepada Allah, mensucikan dirinya. Fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid diisi orang-orang yang ingin mensucikan diri. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jangan menganggap dirimu paling suci sehingga menganggap orang lain yang kotor najis itu nggak boleh masuk masjidmu. Itu penistaan atau pelecehan-pelecehan terkait dengan peran dan fungsi masjid sebagai pemersatu umat. Silahkan partai, ormas, kelompok aliran manapun, pribadi, keluarga mendirikan masjid, mengatasnamakan pribadi, keluarga, ormasnya, monggo. Tapi jangan batasi peran dan fungsinya. Hanya untuk kelompoknya saja. Itu pengkhianatan terhadap peran dan fungsi masjid. Silahkan namai masjid Anda berdasarkan ormas Anda atau keluarga Anda yang mendirikan. Monggo silahkan. Tapi jangan batasi peran dan fungsi masjid untuk semua umat Islam. Ya.
Jadi itu inti pembahasan kita kali ini. Saya hanya menyampaikan apa yang sekiranya perlu disampaikan karena jarang disampaikan. Selebihnya peran dan fungsi masjid ya sudahlah, itu sudah sama-sama kita ketahui, tidak perlu kita ulang lagi di sini, menghabiskan waktu saja. Baik, selebihnya pertanyaan dan tanggapan, monggo silakan. Yang belum on cam semakin banyak. Silakan yang bertanya, menanggapi. Kalau tidak ada, saya akhiri. Silakan Mas Maulana. Begini kan tadi Bapak menyebutkan ada orang luar yang datang ke masjid tiba-tiba setelah yang datang ke masjid itu keluar kan dipel ya. Saya pernah bertanya ini ke guru saya yang sebelumnya, guru agama juga. Kenapa sih kok saat masuk ke masjid ormas itu kok dipel? Guru saya pernah bertanya sama penduduk di sana dan alasannya itu adalah penduduk situ tidak tahu dia itu duduknya nanti apa namanya sembarangan atau tidak, nanti bajunya ada najisnya atau tidak. Mungkin si pendatang luar itu tidak sadar bahwa apa apa tidak sengaja ada najis di pakaiannya. Jadi niat baik penduduk sekitar itu apa namanya membersihkan tempat agar tidak najis begitu. Tapi di sisi lain itu juga membuat orang lain jadi suudzon gitu. Jadi nanti hal itu niatnya memang baik, tapi bisa menyebabkan suudzon. Itu hal yang bagus atau tidak? Ya, niat yang baik harus dilaksanakan, diekspresikan dengan cara yang baik pula, agar berbuah kebaikan. Tidak sekedar niat baik, tapi dengan cara yang asal-asalan, ya, tidak menimbulkan kesan yang baik, maka tidak menjadi baik. At-thariqatu ahammu minal madah. Kadang ekspresi, strategi itu lebih penting daripada materi atau motivasi niat. Ya. Maka iman itu kan tidak hanya niat, tapi juga amal, perkataan dan perbuatan. Memang niat itu penting, tapi bukan yang terpenting. Ya. Itu ya Mas ya. Kalau memang tujuannya adalah mengantisipasi najis, najis itu ada tingkatan-tingkatan. Mughalladhah yang berat, yang mutawasito yang sedang, dan yang mukhafafah yang ringan. Najis yang berat itulah yang harus kita antisipasi, yaitu tandanya kalau kelihatan wujudnya, baunya, ya itu baru yang kita reaksi. Kalau yang sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak jelas baunya, tidak perlu berlebihan dalam mereaksinya. Kalau itu direaksi, ya harusnya semua dong. Setiap orang yang tidak jelas asal usulnya atau tidak jelas kesuciannya kan, ya harus ditanya dulu konversi, kamu tadi habis dari mana, terus udah wudhu atau belum, mana jejak kakimu, coba lihat, saya bauin sini, ada bau pesingnya apa enggak, atau kotornya apa tidak. Harusnya begitu kalau ingin teliti, ya semuanya harus diperlakukan sama. Karena siapa tahu jadi percaya ternyata dia menyalahgunakan kepercayaannya asal-asalan saat itu, yang menginjak apa dia tanpa sadar, tanpa pengetahuannya, ternyata dia membawa najis misalnya. Kan siapa tahu juga gitu kan. Kalau screening itu ya screening semua, nggak hanya satu saja. Nah, di situ letak kesalahan strategisnya gitu, yang menutupi niat yang sebenarnya. Sebenarnya bukan itu. Kalau emang niatnya seperti itu ya semua screening, semua disikapi sama. Apalagi Baik anak Pak, terima kecil, kasih Pak. apalagi anak kecil ya. Anak kecil kan nggak bisa ngontrol dirinya ya. Sudah, nggak boleh aja anak kecil masuk. Nanti khawatirnya kan nggak tahu apa yang diinjak, apa yang dibawa. Oke, ada lagi yang lain? Ya, mohon izin bertanya, Pak. Silakan, Pak. Apakah ada syarat khusus untuk menjadikan masjid tersebut digunakan untuk sholat Jumat?
Menurut mazhab Syafi'i yang 40 orang minimal jamaah tetapnya, jamaah yang hadir saat itu. Jadi ada batasan kuantiti minimal ya menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi menurut mazhab imam yang lain ya, yang penting ada makmum dan imam ya sudah cukup. Syarat jamaah kan minimal ada makmum dan imam. Dua kan, makmumnya satu, imamnya satu. Sudah cukup untuk dianggap sebagai jamaah atau sholat berjamaah, bahkan untuk sholat Jumat. Imamnya sekaligus khotib, makmumnya yang satu itu sekaligus jamaahnya sudah cukup sebetulnya. Tapi kan ya perbedaan mazhab itu tentu memiliki maksud baiknya. Bukan artinya saling menyalahkan untuk saling membid'ahkan atau saling menyesatkan, tidak. Nah, perbedaan dalam hal ini kita sikapi untuk kita kompromikan. Untuk kita bukan eliminasikan salah satunya, kita kompromikan. Bagaimana mengkompromikannya? Ya, kalau masyarakat yang normal, masyarakat yang sekiranya populasinya bisa terus berkembang, fluktuatif, maka bolehlah kita mensyaratkan syarat minimal tadi 40. Tapi bagi masyarakat yang memang tidak berkembang populasinya, ya memang begitu saja, bahkan cenderung berkurang karena terjadinya migrasi ke perkotaan ya. Sudah menginjak dewasa keluar kota mencari kerja, akhirnya tidak sampai jumlahnya ke 40. Apakah nggak pernah sholat Jumat dari masyarakatnya gara-gara itu? Ya enggak ya. Untuk itu disikapi udah sholat Jumat aja, gunakan mazhab yang membolehkan di bawah 40 orang. Yang penting ada kompeten yang bisa jadi khotib, yang bisa jadi imam, ya sudah. Silakan gunakan. Itu ya Mbak ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Saya bertanya lagi, Pak. Ya, Ini silakan. penasaran dulu, Pak. Kan ada tempat beribadah, misalkan ada yang disebut langgar, musola, masjid. Nah, sebelumnya saya dengar cerita masjid di dekat rumah saya itu sebelumnya disebut musola, tapi sekarang disebut masjid. Nah, kriteria agar bisa disebut masjid itu bagaimana, Pak? Kok bisa kok bisa jadi masjid, kok bisa jadi musola, itu kriterianya bagaimana, Pak? Ya, kalau tradisi kita menyatakan bahwa kategori masjid itu adalah yang digunakan untuk sholat Jumat. Musola yang tidak memiliki kapasitas atau memiliki kompetensi untuk dilaksanakan sholat Jumat, maka dinamakan dengan langgar atau musola. Jadi itu ya identitas yang membedakan dari peran dan status ya, masjid. Sebetulnya memang ada dasarnya juga sih, identifikasi peran dan fungsi atas nama berdasarkan nama tadi ya. Memang selama ini istilah masjid, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, subhanalladzi asra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu merujuk kepada masjid-masjid yang besar. Masjidil Haram itu besar, Masjidil Aqsa itu juga besar, pusat ya. Jami itu pusat. Semua aktivitas masyarakat itu terpusat di situ, baik spiritual maupun sosial. Nabi mengatur strategi perang, mengatur urusan umat, itu juga di Masjid Nabawi jadikan asrama bagi santri-santrinya, yaitu Ashabus Suffah. Itu juga terpusat di situ. Sehingga jami dikatakan terpusat, masjid pusat. Nah, istilah musola itu ada dalam Al-Quran, firman Allah yang memerintahkan untuk menjadikan situs Nabi Ibrahim, yaitu di dekat Makkah, dekat Ka'bah itu, yaitu telapak kaki Nabi Ibrahim, Maqam Ibrahim namanya, musola. Wattakhidhu mim maqam Ibrahim musola. Jadikan makom atau situs Nabi Ibrahim tadi itu sebagai musola, tempat sholat. Nah, dari situlah istilah musola itu muncul. Artinya perintah untuk menjadikan musola tempat sholat di situ bukan sholat rawatib kita lakukan di situ,
di belakang situs makom Ibrahim, bukan makom itu bukan kuburan ya, makom itu situs. Cuma disalahfungsikan menjadi kuburan. Nah, kuburan itu bagian dari situs. Cuma menjadi identik memaknai kata makam tadi. Asal usulnya makom itu situs. Jadi kalau Anda lihat Ka'bah itu ada cungkup yang berupa keemasan itu ya, atau kuning-kuningan itu di situ situs Nabi Ibrahim atau jejak kaki pahatan Nabi Ibrahim itu ketika meninggikan bangunan Ka'bah dijadikan sebagai sebuah situs yang dihormati dengan cara dijadikan tempat sholat, bukan disembah ya. Tapi cara penghormatan terhadap situs itu dengan kita menjadikannya sebagai tempat sholat. Bukan sholat wajib, tapi ya sholat sunnah biasa. Kayak kita menghormati masjid dengan sholat tahiyatul masjid. Bukan kita menyembah masjidnya, tapi ekspresi penghormatan kita dengan menjadikannya tempat sholat, dan sholatnya tetap memuji Allah, mengesahkan Allah, memohon kepada Allah. Nah itulah teladan bagi kita kalau kita ingin menghormati sebuah situs-situs yang layak dihormati dengan kita sholat 2 rakaat di sana. Misalnya ketika Anda ziarah situs-situs para wali ya. Sekarang sudah disediakan musola-musola atau masjid-masjid di situs-situs itu sehingga mudah untuk orang itu sholat 2 rakaat di dekat tempat ziarah para wali. Sehingga tidak sholat di depan kuburan atau terkesan menyembah kuburan, tidak. Tapi ada masjidnya sendiri. Disitulah kita mengekspresikan penghormatan kita terhadap situs-situs yang harus kita hormati. Itu asal-usul penamaannya ya. Kemudian di Arab Saudi sendiri, penggunaan nama musola itu juga pada situs-situs ya yang bersejarah. Itu memang dibangun musola atau tempat sholat, tapi sekarang dinamakan dengan masjid juga. Walaupun karena digunakan untuk sholat 5 waktu juga sih. Makanya ya, kalau memang tidak nutut untuk jamaah di Masjidil Haram, maka di situ juga digunakan sholat 5 waktu atau sholat sunnah. Maka ada istilah namanya masjid jin, masjid sajaroh, masjid pohon, masjid ghamam, masjid awan. Itu karena dulu di situ masjid jin itu Rasulullah berdakwah kepada jin di lokasi itu, kemudian diabadikan dibangunlah sebuah masjid agar orang tidak berlaku macam-macam di situ ya, kayak ritual manggil jin enggak, tapi ya sholat aja 2 rakaat tahiyatul masjid. Itu untuk meluruskan ekspresi manusia dalam menghormati situs. Masjid Sajaroh, masjid pohon, itu di mana lokasi terjadinya mukjizat pohon itu tercerabut dari akarnya pindah ke arah Rasulullah menuju ke arah Rasulullah yang saat itu memanggilnya. Kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya semula. Maka di tempat itulah dibangun situs yaitu masjid pohon namanya, Masjid Sajaroh. Itu yang terjadi di negeri Arab Saudi sana. Dan di banyak negara-negara Islam juga demikian. Ya. Situs-situs sejarah Islam itu juga dibangun di situ musola atau masjid-masjid. Demikian ya. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Zulfa. Iya, kan perempuan itu pernah saya baca hukumnya itu kalau ke masjid itu maksudnya itu lebih baik di rumah gitu kan Pak ya. Sedangkan kalau di masjid kan malah berjamaah gitu Pak. Sebenarnya tuh hukum yang lebih baik itu bagi perempuan tuh sholat di masjid atau tetap sholat di rumah Pak. Terima kasih. Lihat kondisinya. Kalau rumahnya kalau ditinggalkan itu kosong melompong, ya lebih baik di rumah agar ada yang jaga. Nanti dicuri orang, manfaatkan orang-orang yang punya kepentingan melihat rumah kosong ya. Ya, lihat kondisinya. Kalau memang kondisinya aman, ada penjaga, ada yang menjaga, giliran menjaga, silakan ke masjid, itu juga lebih utama. Sebagai syiar misalkan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu kan dianjurkan betul ya, laki perempuan semuanya lah keluar rumah sebagai syiar. Syiar persatuan, kesatuan, dan syiar keamanan ya.
kenyamanan ya. Hal itu. Adapun kondisi tertentu sholat di rumah bagi wanita itu lebih utama ya karena memang untuk bagi peran ya, agar supaya rumah itu aman, kemudian juga rumah itu juga terpapar oleh cahaya positif ya dari sholat orang yang ada di dalam. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu itu kayak kuburan, sepi, angker, serem gitu kan. Karena nggak dijadikan tempat ibadah. Maka dianjurkan bagi laki-laki sekalipun untuk sholat sunnahnya di rumah. Kecuali sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, itu memang dianjurkan untuk di masjid atau lapangan. Selebihnya sholat sunnah apapun, kecuali tahiyatul masjid tadi ya, dan yang lainnya tadi, lebih utama dikerjakan di rumah, untuk menyinari rumah. Nah, sholatnya wanita di samping untuk menjaga keamanan juga itu, untuk menyeimbangkan energi positif yang ada di rumah tadi. Yang ketiga juga untuk demi kemaslahatan wanita itu sendiri ya. Jadi potensi ikhtilat atau potensi interaksi sosial yang bebas kemudian bisa melecehkannya. Nah, itu dulu ya. Di zaman Nabi memang wanita itu interaksinya terbatasi ya. Di pasar sekalipun yang berjual beli itu laki-laki. Tidak ada wanita yang menjual dan yang membeli. Sing blonjo itu wong lanang. Sampai saat ini, saya dulu di Rodan itu ke pasar itu ya wong lanang kabeh. Sing dodol, sing tuku, yang belanja pagi atau sore itu ya suaminya pulang kerja, mampir dulu ke pasar belanja buat besoknya. Atau pagi sebelum berangkat kerja belanja dulu ke pasar. Kemudian yang masak istrinya. Gitu. Maka dengan tradisi masyarakat yang seperti itu, maka ke masjid tidak lebih utama bagi wanita, karena ke pasar, ke mall saja terbatasi interaksinya, maka apalagi ke masjid juga harus potensi untuk ikhtilat, potensi untuk campur baur itu berpotensi terjadi, maka juga lebih utama untuk dihindari. Nah, berhubung masyarakat kita ini masyarakat yang berbeda dengan masyarakat Arab yang dimana pergaulan sudah biasa laki-laki dan wanita, di sekolah juga campur, di perkuliahan juga campur, di pasar apa maneh, di mal apa maneh. Maksudnya masjid gak oleh. Yang penting dibatasi, ada tabirnya atau jarak yang batasi, sudah cukup. Silakan wanita ke masjid untuk memaparkan diri dengan aura-aura positif, ikut kajian, zikir, wirid atau iktikaf. Nggak masalah, yang penting aman, ada sekatnya, ada pembatasnya. Itu ya Mbak ya. Oke Pak, terima kasih. Lagi yang lain? Silakan Mas Saufal. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya, saya masih belum paham Bapak. Kan katanya setiap masjid satu dengan masjid yang lain itu ada jarak ya Pak. Nah itu berapa kilometer Pak? Nah, terus itu ditarik garis lurus apa atau jalan berapa gitu loh Pak? Gitulah Pak. Ya, jalan umum yang ada. Gitu Pak, terima kasih. Ya, tidak ada sih aturan terkait dengan pembangunan masjid ya, jaraknya ataupun apa. Memang belum ada. Baik secara syariat agama maupun dari aturan pemerintah kan tidak ada. Tidak seperti Alfamart, Indomaret gitu kan. Nah, kita saja sendiri yang menyesuaikan hal itu. Berdasarkan kemaslahatan dan izin masyarakat di sekitar. Cuman itu saja yang selama ini berlaku. Ya, kita sendirilah yang harus tahu dirilah. Tidak perlu emosi bangun masjid untuk sekedar amal jariah. Kalau sudah ada masjid, ya udah nggak perlu bangun masjid lagi. Kalaupun nggak cocok dengan alirannya, ya sudahlah, kompromikan aja atau toleransi saja.
Yang penting kan tidak dilarang sholat 5 waktu di situ. Masalah perbedaan kunut atau tidak, gak usah jadi masalah. Yang kunut monggo, yang enggak ya enggak monggo. Yang wiritan monggo, yang enggak mau wiritan ya monggo. Yang penting sholat 5 waktu di situ boleh. Mau menyumbangkan ya sumbangkan aja di situ. Kalau ingin bangun masjid, tinggal masjid itu disumbang untuk diperluas, ditingkat dan sebagainya. Cukup satu masjid itu saja. Kalau nggak cocok dengan takmirnya arogan, ganti aja takmirnya. Misalkan musyawarah mufakat ya, dengan warga, tokoh-tokoh masyarakat, ya apa carane apike ngono kan. Gak perlu bangun masjid mana. Jadi pentingkan persatuan ya, dengan memanfaatkan satu bangunan masjid sebagai pemersatu umat, pengurusnya harus merepresentasikan hal itu dan seterusnya kegiatannya. Nah, jadi tidak perlu banyak bangun masjid tapi fungsinya malah nggak ada. Kayak Alfamart, Indomaret yang berjejeran, berdampingan, berhadapan-hadapan. Konsumennya itu aja sama. Jualannya juga sama. Pada akhirnya rebutan konsumen, rebutan jamaah. Ya, kalau nggak salah satunya yang paling kaya, ya dua-duanya bisa jadi nggak sama-sama kaya karena berbagi konsumen, ya. Berbagi jamaah nanti malah akhirnya sama-sama sedikitnya jamaahnya. Itu namanya masjid pemecah belah umat. Atau kayak Alfamart, Indomaret itu ya memecah belah konsumen. Oke, layaknya idealnya setiap RW lah satu masjid untuk Jumatan. Ya, karena RW kan luas, ya. Jangan satu RT, satu RW itu banyak masjid gitu kan, ada 3 atau 4. Ya yang jauh ngalah lah dengan berkendara atau berjalan kaki, itu saja. Harusnya idealnya begitu, idealnya bukan berarti dosa, enggak. Yang penting umat itu bisa bersatu lah dengan banyak masjid yang berdekatan, jangan sampai jadi kontok-kontokan atau perpecahan. Kemudian kategori amal jariah itu tidak hanya bangunan fisik ya. Amal jariah itu bisa non fisik, misalkan menyumbang fakir miskin untuk makan, minum atau beasiswa. Ya, itu juga bisa menjadi amal jariah karena kalau kita misalkan menyumbang makanan ya atau minuman, itu kan nanti dikonsumsi nanti akan menjadi energi, entah itu bisa menjadi darah, jadi otot, menjadi daging, tulang dan sebagainya yang membuat dia bisa melakukan kebaikan. Nanti kebaikannya kita akan mendapatkan limpahan pahalanya. Jangan khawatir. Itu juga jariah, kecuali dosa-dosa dia sendiri yang menanggung. Jadi jangan dipersempit makna jariah, harus bangunan fisik. Enggak, membangun kesejahteraan ekonomi umat itu juga bagian dari jariah. Karena faktanya memang ada ya, mohon maaf ya, takmir itu yang berpikiran sempit, uang kas masjid itu ya harus untuk masjid, maksudnya bangunan masjid, nggak boleh untuk pemanfaatan di luar itu, seperti beasiswa, sembako untuk fakir miskin masyarakat setempat, nggak boleh menyalahi akad, menyalahi niat orang nyumbang ke masjid. Ya enggak lah, dia sendiri aja karena nggak tahu apa istilahnya aliran-aliran atau saluran-saluran sedekah infak tadi itu kemana saja. Jadi orang menyumbang ke masjid itu kan niatnya ya wis terserah lah digunakan untuk apa, yang penting untuk umat. Kalaupun masjid perlu bangunan ya silakan dibangun. Kalau emang untuk bayar listrik ya silakan bayar listriknya. Kalau emang ada banyak orang yang mengeluh ekonominya ke masjid, ya itulah jawabannya. Silakan itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan umat. Karena orang kaya kan bingung mencari satu persatu umat yang harus dia sumbang. Perlu dipermudah dengan cara sumbang masjid, nanti masjid yang ngatur sebagai amilnya, sebagai banknya yang muter. Uang umat sebagai yang kaya di situ mensubsidi yang miskin di situ. Masjidlah sebagai perantaranya. Gitu ya. Silakan Mas Nur. Ya Pak, izin bertanya Pak. Kalau kita bepergian ke ziarah ke Wali Lima atau Wali Songo, biasanya di masjid-masjid itu kan banyak itu Pak. Banyak yang imamnya lebih dari satu, jamaahnya lebih dari satu.
Padahal tadi kan fungsi masjid kan pemersatu umat. Nah, itu ada yang bilang boleh sama tidak, Pak. Kalaupun boleh itu kita harus mengikuti imam yang mana, dan kalaupun tidak, apakah kita menunggu jemaah sampai selesai, terus kita sholat sendiri atau bagaimana, Pak? Seperti itu, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. untuk jamaah masbuk itu boleh banyak imam. Karena kan orang masbuk, orang yang telat berjamaah itu kan macam-macam motivasinya. Ada yang jamaah, ada yang qashar, ada yang enggak. Maka silakan buat jamaah sendiri nggak masalah. Tapi kalau imam sholat rawatib, imam sholat wajib 5 waktu yang pada waktunya itu tetap satu imamnya. Nggak boleh ada imam tandingan yang lain. Itu baru wajib satu. Kalau sudah selesai, kemudian ada jamaah yang telat datang, silih berganti, ya silakan bikin jamaah sendiri nggak masalah. Karena niatnya juga berbeda-beda. Ada yang safar, perjalanan jauh maka jamaah, ada yang jamaah yang qashar juga. Untuk mengantisipasi itu ya silakan, tidak masalah. Banyak imam, banyak jamaah di situ. Bukan mengindikasikan perpecahan. Anda milih mana? Silakan milih yang sekiranya Anda nyaman untuk mengikutinya. Tidak masalah. Atau kalau mau menunggu selesai satu jamaah, kemudian kita baru mendirikan sholat jamaah yang lain, itu bagus. Lebih bagus begitu. Ya, Mas ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Yang penting materi itu sudah tersampaikan dan apa yang Anda butuhkan sudah Anda tanyakan. Selebihnya banyak Anda bisa dapatkan di materi-materi yang bisa Anda akses. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat, dan mohon maaf pada khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak.